Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Musani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi dan Siklus Akuntansi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kalau di luar perusahaan itu seperti investor untuk menarik minatnya. Lalu, selanjutnya adalah informasi akuntansi dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah informasi akuntansi keuangan. Informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak ekstern seperti investor tadi. Dan yang kedua ada informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penting seperti keputusan bisnis atau keputusan lainnya. Dan selanjutnya ada unsur yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi dalam perusahaan, yaitu ada analisa perilaku, metode kuantitatif, dan yang ketiga komputer atau media alatnya. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, SIA mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi sehingga organisasi dapat mereview apa saja yang telah terjadi. Dan yang kedua, SIA memproses data menjadi informasi yang berguna untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan manajemen untuk aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang ketiga ada SIA menyediakan pengawasan yang memadai untuk menyelamatkan aset organisasi termasuk data-datanya. Pengawasan ini memastikan bahwa data tersedia pada saat dibutuhkan, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi dalam menguraikan bisnis organisasi. Di sini, proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, atau yang menghasilkan produk atau layanan. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya atau tujuan utamanya. Lalu di sini ada 5 siklus proses bisnis. Yang pertama adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam pembelian, pembayaran untuk barang atau jasa yang digunakan oleh organisasi. Dan yang kedua adalah siklus produksi. Dari aktivitas yang berkaitan dalam mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang ketiga adalah siklus sumber daya. Siklus sumber daya manusia terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam mempekerjakan dan membayar gaji pegawai. Yang kelima adalah siklus pendapatan, terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam penjualan barang atau jasa dan mengumpulkan pembayaran atau penjualan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah siklus pendanaan. Siklus pendanaan terdiri dari aktivitas yang berkaitan dalam memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi dan membayar kembali kepada kreditor dan mendistribusikan laba kepada investor atau keuntungan. Selanjutnya, peranan sistem informasi akuntansi. Dalam dunia bisnis yang kompleks mungkin menggunakan beratus-ratus tenaga kerja, mulai dari perencanaan pengembangan, direktur, sampai kepada bagian kebersihan. Bagaimana perusahaan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol semua kegiatannya. Bagaimana perusahaan dapat mensuplai informasi kepada banyak orang dalam perusahaan. Disinilah letak pentingnya peranan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melayani dua tipe pemakai, yaitu dari pihak luar dan pihak dalam. Selanjutnya adalah peran utama sistem informasi akuntansi.
Peranan adalah peran utama sistem informasi akuntansi. Di sini yang pertama adalah memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi, baik itu dalam produksi maupun yang lainnya. Yang ketiga adalah memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menciptakan keunggulan kompetitif untuk menyaingi kompetitor. Selanjutnya, masuk ke siklus akuntansi. Pertama, siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode atau laporan penutup. Selanjutnya langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama ada transaksi. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagian hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Kedua, ada pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Contoh dari bukti sah tertulis itu seperti faktur mungkin. Dan yang ketiga ada pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal berasal dari bahasa Prancis journal yang berarti buku harian. Jadi jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan, pengkreditan, beserta penjelasan yang diperlukan secara kronologis. Selanjutnya, nah di sini ada contoh. Sini adalah contoh dari jurnal. Di sini bisa kita lihat jenis akun, ada harta, keterangannya ada di debit maupun di kredit. Di sini ada keterangan berkurang. Harta jika bertambah dicatat di debit, harta jika berkurang dicatat di kredit. Begitupun dengan akun-akun lainnya di sini. Kelas selanjutnya adalah langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat adalah pencatatan buku besar dan buku tambahan. Di sini sudah ada keterangan buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang kelima adalah neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu kertas kerja yang dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Namun, neraca lajur tidak dapat menggantikan kedudukan catatan-catatan akuntansi atau laporan keuangan, melainkan semata-mata merupakan alat bantu untuk menyusun laporan keuangan, mempermudah. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan neraca lajur. Di sini tujuan pertama adalah untuk memudahkan penyusunan, itu pasti. Dan yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Adapun kolom neraca lajur terdiri dari nomor akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Ada 5 kolom. Selanjutnya adalah langkah ke-6, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Yang ketujuh adalah laporan keuangan. Perusahaan untuk mengetahui perkembangan maju atau mundurnya suatu usaha maka dibuatlah dalam suatu laporan keuangan. Di sini menurut SAK, laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan ada laporan laba rugi, yaitu suatu gambaran keadaan
keuangan perusahaan yang dapat menentukan apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian selama. Selanjutnya di sini kita bisa melihat contoh dari laporan laba rugi. Yang di sebelah kiri adalah kolom debit, yang di sebelah kanan adalah kolom kredit. Selanjutnya ada langkah ke-9 yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Yang ke-10 adalah posisi laporan keuangan atau neraca. Neraca adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang ke-11 dan 12. Di sini langkah ke-11 adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Dan di sini yang ke-12 adalah jurnal foto, ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa-sisa pendapatan beban dan pengambilan pribadi atau prefer dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Jika di dalam itu manajer mungkin, di luar adalah pihak investor yang ingin menyuplai dananya. Di sini siklus akuntansi merupakan serangkaian langkah-langkah yang terjadi selama periode waktu yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.